Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi hudah. Qala Sayyidil Imam Al-Arif Billah ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bi madadihil wafir fid darain amin. Sayyidil Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata, melanjutkan sedikit dari yang kemarin tentang keutamaan daripada berzikir, terlebih ketika mungkin orang tadi itu sudah berada di usia yang sudah lanjut usia. Kata beliau, fa'mal wajtahid, beramallah dan berusahalah, fal ghafla fil amal khairun minal ghaflati anhu. Kata beliau, orang yang lalai di dalam amalnya, beramal tapi lalai di dalam amal itu, dalam artian kurang khusyuk, itu khairun, kata beliau, lebih bagus minal ghaflati anhu, daripada lalai terhadap amal tersebut. Maksudnya orang berzikir, baca la ilaha illallah, tapi hatinya ada ikut la ilaha illallah, ini lebih bagus dibanding orang yang lupa daripada berzikir la ilaha illallah itu sama sekali. Orang yang mungkin masih lalai, ada lalai di dalam sholat, itu ahsan daripada lupa dari sholat itu sekaligus. Karena memang hadirnya hati, sebagaimana Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau menyatakan hadirnya hati di dalam berzikir itu tidak akan muncul illa ma'ad dawam, kecuali kalau kita terus menerus menjalankannya. Misalnya ada orang pengen merasakan lezatnya membaca rotib, misalnya baik itu rotib atos, rotib haddad, alidrus atau yang lainnya, ya caranya gimana? Ya harus dengan mudawamah, harus konsisten. Setiap maghrib misalnya baca terus, nanti lama kelamaan dia akan merasakan manisnya. Sekiranya kalau satu ketika dia tidak baca, itu ada yang kurang. Ada yang kurang apa ya? Ya itu tadi, ada yang ketinggalan. Berarti dia ini sudah merasakan apa? Manisnya. Apa tandanya? Dia merasa ada beda. Ada yang beda, kok ada yang kurang ya? Ada yang biasanya dia merasakan enak, tenang, tentram hati, ada yang kurang, yaitu tadi. Jadi dengan mudawamah. Kemudian beliau menyatakan, tarahalak halaz zahidina fil fadli. Ini Imam Ibn Athaillah memang ciri khasnya ya. Kalau ngomong itu langsung belak-belakan istilahnya. Kamu ini melihat diri kamu, kata beliau, halaz zahidina fil fadli. Kamu ini kalau melihat diri kamu, kalau kamu koreksi, kamu akan mendapati dirimu itu orang yang zuhud. Ajib tidak zuhud? Zuhud ya? Tapi bukan zuhud fid dunia. Az-zahidina fil fadli, orang yang zuhud terhadap keutamaan, terhadap kebaikan. Biasanya orang kan zuhud di dalam dunia ya. Zahid fid dunia, izhad fid dunia. Zuhudlah kamu terhadap dunia. Ini tidak zuhud terhadap kebaikan. Zuhud terhadap dunia maksudnya apa? Tidak begitu, tidak kedonyan singkatnya itu. Yaitu tidak bingung terhadap dunia. Ini tidak bingung terhadap keutamaan. Ngaji, aduh, tidak usah, cukup tetangga saya aja yang ngaji. Misalnya. Ayo, apa misalnya ya? Diajak kebaikan, tidak usah, cukup teman saya aja yang sedekah. Ya. Cukup ini. Loh, mereka itu berlomba-lomba. Mereka itu yang beramai-ramai bersedekah, beramai-ramai ngaji, beramai-ramai sholat berjamaah. Loh, mereka itu nabung. Faham betul kalau mereka ini punya masa depan yang mereka ingin masa depannya itu cerah gitu loh. Masa depan akhiratnya itu cerah, kan pengen gitu semua ya. Lah ini tidak zahid fil fadli. Sudah usah, cukup sudah. Zuhud. Li'anna talib la yanqati' anil abwab bal tajiduhu waqifan 'alaiha, karena orang yang bersungguh-sungguh berharap, orang yang sungguh-sungguh minta itu yang betul, itu tidak mungkin pergi dari pintu orang yang memberi kepadanya. Tandanya kayak gitu. Maksudnya orang kalau pengen keutamaan terus, ya dia bakal selalu mendekati pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru berpaling. Jadi kalau ngaku pengen dekat tapi berpaling, ya bohong gitu ya. Famisaluh, ya, permisalannya itu seperti seorang ibu yang
kehilangan anaknya wafat, masih kecil. Apa mungkin ketika dia tadi itu baru kehilangan anaknya wafat, baru wafat, kemudian dia pergi ke tempat undangan yang dirayakan pesta di dalamnya? Mungkin tidak? Misal sejam kemudian misalnya anaknya wafat, kemudian sekarang sudah pesta seneng ya sama teman-temannya, mungkin tidak? Tidak mungkin. Nah, dia akan tersibukkan dengan kehilangan anaknya itu. Maksudnya orang yang sudah kehilangan kesempatan untuk beramal, apakah mungkin jika dia menyadari amalnya ini banyak yang hilang, apa mungkin dia masih bisa senang-senang, gembira-gembira terus? Harusnya tidak mungkin. Kata Imam Ibnu Athaillah maksudnya seperti itu. Kalau kita lihat para sahabat dulu itu berlomba-lomba. Di antara mereka dalam sebuah hadis itu sampai menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya di antara kami ini, para sahabat juga, itu punya fadilah yang banyak sekali. Dijelaskan sama sahabat itu, yusalluna kama nusalli. Mereka sholat kayak kami sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka puasa juga sebagaimana kami puasa. Apa yang membedakan? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi ya Rasulullah, mereka itu bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Jadi mereka di sini bukan hasud, ini namanya ghibthah. Jadi mereka curhat istilahnya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu sahabat yang kaya itu lebih unggul daripada kami. Mereka sholat, ya sholat, puasa, ya puasa, ibadah, ya ibadah. Tapi mereka punya nilai lebih, mereka bersedekah. Nah kami ini apa yang mau disedekahkan? Akhirnya kata Rasulullah, loh, tidakkah Allah menjadikan kalian beberapa perkara untuk dijadikan sedekah? Panjang hadisnya, kata Rasulullah, fa inna kulla tasbihatin shadaqah, kulla tahmidatin, kulla takbiratin. Setiap ucapan tahlil, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, setiap alhamdulillah itu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sedekah. Kata Rasulullah SAW. Akhirnya senang ini, lega ini para sahabat. Kemudian gak tahunya mereka mendapati orang-orang yang sahabat-sahabat yang kaya itu pun berzikir sebagaimana pesan tadi. Akhirnya lapor lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, mereka pun sekarang juga ikut berzikir. Akhirnya kata Rasulullah apa? Ya dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya aukamakal. Ya sudah, itu anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Poin yang pengen ya kita tangkap di sini, mereka itu berlomba-lomba gitu loh. Mereka berlomba-lomba. Mereka menabung. Setiap harinya itu menabung. Nah, repot ya kalau orang zuhud tadi itu, orang zuhud. Zuhud kepada yang sunnah aja rasanya kurang bagus gitu loh. Yang lain mengerjakan sunnah kita ndak. Lah apalagi sampai mengerjakan wajib. Wah ini waliyatubillah dzalik. Wa kam yursilulak al-maula as-sana'i wa anta abdun syarud. Berapa banyak, berapa kali Allah itu ingin memberikan pemberiannya kepadamu yang luar biasa dan kamu lari, setiap mau dikasih lari. Ajib dah. Fa misalu katifil fil mahdi kullama hurrika nam. Kamu ini seolah-olah, kata Imam Ibnu Athaillah, seperti anak bayi baru digendong. Ya, sebetulnya mau ada yang ngasih perkara yang besar, tapi ditidurkan, langsung tidur. Dikasih istilahnya pelupa gitu, ya dilupakan, langsung jadinya apa? Jadinya tidur dia, tertidur. Walau arsalalak al-malik khil'ah ma asbahta illa ala babih. Padahal kalau itu merupakan hal yang nyata, sekiranya ada raja yang akan memberikan kamu pakaian yang mewah. Kamu mau dikasih pakaian yang mewah sama raja pada hari Sabtu. Wah, itu hari Sabtu jam 12 teng. Jam 12 malam mungkin langsung sudah di pintunya raja. Kenapa? Hari Sabtu pokoknya. Pokoknya hari apa? Hari Sabtu. Faghtanim. Maka ambillah kesempatan awqat taat, waktu-waktu taat, wastabir alaiha, dan bersabarlah di dalam
perbuatan taat tadi itu. Karena sebagaimana ya kita ketahui kesabaran ini ada 3 ya. Bersabar atas musibah, ya, bersabar atas kemaksiatan, bersabar atas perbuatan taat. Bersabar atas musibah, ya, dikatakan Allah akan kasih kepadanya 300 ya, derajat. Ditinggikan derajatnya oleh Allah 300 derajat. Ada yang lebih tinggi lagi, yaitu bersabar atas kemaksiatan. Ya, dia tidak mau berbuat maksiat, padahal bisa. Ya, dia tidak mau. Ini Allah kasih 600 derajat ya, kebaikan. Yang lebih tinggi lagi sebetulnya bersabar di dalam ketaatan. Ya mungkin subuh-subuh, ya waktunya orang tidur, jalan ke masjid, berjamaah. Wah ini tertinggi. Ya. Di waktu orang mungkin bisa makan minum, ya dia puasa misalnya. Wah ini luar biasa. Di waktu orang mungkin serba kesulitan untuk mendermakan hartanya, dia tetap bersedekah sesedikit mungkin, sesedikit apapun itu tidak ada masalah. Itu 900 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala bukan hamba yang zuhud ya terhadap kebaikan, justru hambanya Allah yang selalu haus dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam selalu mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.